Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita akan bergabung kembali dalam acara renungan harian saudara. Dan satu hal memang sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita butuh akan firman Tuhan yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami percaya hari ini kami akan diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan membicarakan tentang khawatir. Atau lebih mendalamnya, janganlah kita khawatir. Memang kekhawatiran itu memasuki semua bidang kehidupan manusia. Semua bidang, saudara. Kita yang sedang studi, anak-anak kita khawatir, takut-takut tidak bisa menyelesaikan ujian akhir semester. Kita khawatir melihat anak-anak kita. Kenapa saudara? Sudah berusaha dileskan pelajarannya dari kimia, fisika, matematik, bahasa Inggris. Tetap kita sebagai orang tua masih ada khawatir, saudara, sehingga anak kita kesian jadi korbannya, saudara. Kenapa, saudara? Karena dipacu luar biasa. Intinya orang tua juga khawatir di dalam segala bidang, baik bisnis maupun
tentang kesehatan kita, saudara. Apalagi hari-hari ini dikatakan bahwa COVID mulai naik lagi, saudara, dan orang mulai cemas. Jangan, saudara. Percaya sama Tuhan, kita harus tetap tenang. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan 4 kali dalam Injil Matius yang berbicara tentang kekhawatiran. Misalnya Matius pasal 6 ayat 25, ini dengan jelas firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum." Bahkan kalau kita perhatikan ayat 31 dari Matius pasal yang ke-6 ini juga menyinggung tentang khawatir. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Bahkan saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat 19 juga berbicara tentang kekhawatiran. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini dengan jelas dalam kitab Matius pasal 6 ayat 34 juga berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Matius pasal 6 aja menyinggung 3 kali kata khawatir. Nah, saudara, dalam beberapa ayat ini membuktikan bahwa kekhawatiran bisa menjangkiti semua orang. Tidak muda, tidak tua, bahkan anak-anak pun seperti itu, semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan bawa saudara bagaimana kita supaya bebas dari rasa khawatir. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Di dalam ayat 25 pasal 6 Matius, firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang kita soroti, kenapa Tuhan melarang kita supaya kita tidak perlu khawatir? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Ayat 25 dengan jelas bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan di dalam ayat 25 ini memberikan satu pandangan lebih daripada burung. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, di dalam pasal 10 ayat 31, burung pipit pun dengan jelas bahwa kita lebih dari burung, lebih dari burung pipit, saudara, sehingga kita bisa menjadikan hidup kita lebih tenang. Burung pipit atau burung gereja itu musuh petani. Jadi kalau sawah mulai menguning, itu padinya kan mulai nunduk. Makanya di sawah itu ditaruh orang-orangan, ditaruh gerakan supaya burung itu
terbang. Dan burung pipit pun mengotori beberapa banyak gedung-gedung tinggi, saudara, rumah, karena kotorannya itu. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, kenapa Tuhan melarang kita? Supaya kita khawatir, karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita dapat manfaatkan potensi kita untuk kita berusaha bekerja dengan ketulusan, dengan sukacita, dan menikmati anugerah dalam hidup ini. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, mari kita kembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ingat, saudara yang kasih Tuhan, kita jangan jadi orang pemalas. Tapi kita harus rajin bekerja, rajin belajar, rajin berusaha dengan ketulusan hati, bahkan dengan sukacita kita akan menikmati anugerah hidup ini. Ini yang dikatakan poin yang pertama. Kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan melarang kita supaya kita tidak khawatir? Karena saudara lebih daripada bunga bakung. Ayat 28 firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di padang, bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan melarang kita untuk tidak khawatir? Karena kita lebih dari bunga bakung. Bunga bakung itu adanya di lereng-lereng gunung yang sangat tinggi. Dan bunga bakung itu bukan tanaman hias, saudara. Dan tidak bertahan. Kalau perhatikan ayat 30, firman Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya, saudara, bunga bakung bukan jenis tanaman hias, tapi bunga bakung adalah bunga yang ada di lereng-lereng gunung dan dia tidak bertahan lama. Tumbuhan yang tidak berharga, namun bunganya tidak bisa ditandingi dengan pakaian Salomo. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hidup manusia lebih penting daripada kebutuhan. Inilah alasan yang pertama kenapa Tuhan melarang manusia untuk tidak perlu khawatir. Kiranya pagi hari ini, renungan ini, boleh kita senantiasa mengucap syukur akan hidup ini. Ketika kita bisa mengucap syukur akan hidup ini, maka di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini, di hari Rabu yang begitu indah. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak lepas dari kekhawatiran, tidak lepas dari ketakutan, kebimbangan, dan hari ini Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami senantiasa mengucap syukur, untuk kami senantiasa melihat jalan Tuhan dalam hidup kami, sehingga tidak ada keputusasaan. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan,
Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup pasti membuka jalan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.